Ya. Jadi nanti, ya, bentar ya. Ini tadi kembali lagi ya, untuk menguasai, untuk memudahkan kita menguasai isi kitab atau isi teks berbahasa Arab yang utama adalah kosakata. Berapa jumlahnya? 60%. Jadi harus menguasai atau memperbanyak kosakata itu wajib. Yang kedua, kaidah itu 30%, baik itu nahwu dan sorof. Dan 10% adalah pembiasaan, yaitu membiasakan melatih membaca dan juga menulis. Kemudian nanti eh, proses untuk membaca, untuk bisa membaca yang benar itu ada 4. Yang pertama nanti ini tahdid mauqi al jumlah itu adalah menentukan, ya, menentukan susunan kalimat, di mana letak susunan kalimat, ya, di mana letak susunan subjek predikat objek. Ya, itu yang paling utama itu nanti tes. Sebentar, sebentar, dengar ya. Hmm. Oke, halo. Ya, gangguan. Jadi yang paling utama teman-teman ya, yang paling utama pertama, pertama supaya nanti nggak panik. Biasanya teman-teman kalau membaca teks itu ya, membaca teks itu mufrodat dulu. Ya betul, mufrodat dulu. Nanti nanti baru tentukan atau temukan susunan kalimat sempurna. Jumlah adalah susunan kalimat sempurna. Dan bagaimana cara mengetahui susunan kalimat sempurna? Nanti ada caranya. Kemudian ketika sudah kita temukan susunan kalimat sempurna, tentukan jenisnya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian ketika sudah kita temukan jumlah ismiyah dan fi'liyah, nanti ini saya kirimkan filenya tapi kita terjemahkan dulu ya. Ini materi yang saya gunakan untuk apa? Program di Markas Lugo di Gontor. Baru yang ketiga, nanti ketika kita sudah bisa menentukan mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah, baru nanti kita tentukan secara spesifik rukun jumlah ismiyah. Setiap jumlah baik ismiyah atau fi'liyah itu memiliki dua rukun, ya, dua rukun pokok. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Subjek dalam bahasa dalam jumlah ismiyah disebut dengan mubtada. Predikat dalam jumlah ismiyah disebut dengan khobar. Subjek dalam jumlah fi'liyah disebut dengan fa'il. Predikat dalam jumlah fi'liyah disebut dengan fi'il. Nah, seperti itu nanti ada di penjelasannya. Baru ketika kita sudah menemukan rukun jumlah dalam ismi atau fi'liyah, baru nanti kita i'rab. I'rab itu meletakkan harokat kitabun, kitaban, atau kitabin. Itu teman-teman ya. Oke. Adek, kan adek. Nah, ini contoh teks ya. Ini teman-teman semuanya tahu, baik yang teman-teman ini teman-teman yang naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3 ini juga ada. Pasti tahu ya. Ini teks ini di kitab apa? Ya, di kitab Qiraatul Rasyidah jilid 1. Ya. Nah, ini saya yakin teman-teman, oke. Ya, ahlan wa sahlan Natasha ini ya, ada Natasha. Saya yakin teman-teman tahu ya. Hmm. Ini berkisah tentang kebakaran. Kalau di Qiraatul Rasyidah kan ada harokatnya. Kita tinggal menghafalnya. Ya. Sementara untuk daurah ini tantangannya adalah bagaimana membaca kitab yang tidak harokatnya, tetapi kita baca sesuai dengan kaidahnya. Itu yang paling utama nanti. Sana, adik.
Ya, ini tahu kan teman-teman ya. Karena Muhammadun iman fi wasa'atu asyrun wa lailu dzalamun wa bardun wa dunya sakinatun. Kita bisa membaca ini dengan benar karena kita hafal apa namanya teksnya atau kita hafal ini teksnya yang dengan harokat. Lah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali ketika kita menghadapi teks gundul, ya, teks gundul tidak ada harokatnya. Itu bagaimana? Pertama kali adalah kita harus menemukan susunan kalimat sempurna. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah atau kalam. Ya, jumlah mufidah atau kalam itu namanya susunan kalimat sempurna. Bagaimana cara menemukan? Misalnya dalam satu paragraf di manakah susunan kalimat? Nah, biasanya dalam satu paragraf itu tersusun dari sekian susunan kalimat. Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari susunan-susunan kalimat. Untuk tahu mana saja susunan kalimat, kita harus menguasai ya tanda baca ya. Maka di sini ada alamatut tarkim. Tanda baca ya, ada titik, ada koma. Ini adalah tanda baca yang menunjukkan di mana letak susunan kalimat. Tidak hanya titik, koma sama tanda baca Eropa namanya ini ya. Tapi yang paling utama tanda baca yang memisahkan satu susunan kalimat dengan susunan kalimat yang lain itu kalau dalam bahasa Arab itu dengan huruf. Hurufnya apa saja? Wah, wah di sini bukan dan tapi artinya titik. Fa di sini juga titik. Summa ini juga titik. Inama juga titik. Nanti ada ya. Amma dan fa juga titik, bal juga titik. Ya. Oke, jadi dalam menemukan susunan kalimat sempurna, kita harus paham titik-titik dalam bahasa Arab itu atau pemisah satu susunan kalimat dengan kalimat berikutnya itu biasanya ditandai dengan huruf. Yang paling banyak adalah wa dan fa. Ya, nah, ini apa tadi? Langkah pertama. Ya, coba kita lihat. Nah, wa di sini titik. Berarti karena Muhammadun naiman adalah satu kalimat sempurna. Kalimat sempurna berikutnya di mana? Di susunan kalimat setelah huruf waw, yaitu wasa'atu asyrun. Susunan kalimat ketiga di mana? Walailu dzalamun wa bardun. Jadi antum harus bisa bisa apa namanya? Membedakan ada wa yang artinya dan ada wa yang artinya titik. Kalau wa yang artinya titik itu memisahkan satu susunan kalimat sempurna dengan susunan kalimat sempurna yang lain. Tetapi kalau wa yang artinya dan itu menunjukkan adanya persamaan ya, persamaan jenis ya, atau persamaan kategori. Misalnya di dalam kelas ada papan tulis dan meja lah dan pena lah, itu namanya waw yang artinya dan namanya waw atof. Nah, seperti ini teman-teman ya. Langkah pertama ini juga akan berpengaruh dengan menulis. Kalau dalam insya, kalau kita bisa menentukan kalimat sempurna, bisa membuat kalimat sempurna dan membacanya betul, nanti ketika kita menulis juga betul. Seperti ini ya. Hmm. Karena Muhammadun iman wa sa'atu asyrun wal lailu dzalamun wa bardun wa dunya sakinatun laisa fiha illa sautul khafiri fi syari tsumma sami'a. Ini adalah titik-titik ya. Ini semuanya adalah titik. Yang paling banyak itu wa fa summa itu paling banyak ya. Nah, fa ini juga. Jadi nggak usah panik ketika kita dihadapkan pada teks bahasa Arab. Pinter-pinter kita menemukan susunan kalimat sempurna.
Karena ini juga berpengaruh ketika kita nanti mengkhulasoh ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi fungsi di antara cara yang memudahkan kita untuk memahami teks Arab itu adalah dengan mengetahui pemisah susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab yaitu yang berupa huruf wa dan fa ya. Tapi kalau yang ini ya, yang tadi zolamun wa bardun wa-nya di sini bukan pemisah kalimat tetapi dia penyambung, penghubung ya. Zolamun gelap wa bardun dan dingin. Kalau ini wa-nya bukan pemisah tetapi dia adalah kata sambung. Seperti ini ya. Oke. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui susunan kalimat, ya, susunan kalimat, baru kita tentukan susunan kalimat tersebut jenisnya apa? Ismiyah kah? Fi'liyah kah? Lah itu ya. Ismiyah kah atau fi'liyah kah? Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kullu jumlatin tabda'u bil ismi. Setiap jumlah yang diawali dengan isim itu disebut dengan ismiyah. Sementara apa itu jumlah fi'liyah? Kullu jumlatin tabda'u bil fi'li. Setiap jumlah yang diawali oleh fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Ini dipelajari di Nahwadih jilid 1 ya, kelas 2 nanti ya. Tapi kalau pengertian jumlah ismiyah dan fi'liyah di Nahwadih itu tidak seperti ini. Dia sudah menyebutkan rukunnya tadi. Setiap jumlah memiliki dua rukun ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu rukun pertama namanya subjek, rukun kedua namanya predikat. Kalau subjek dalam jumlah ismiyah disebut dengan mubtada, predikat dalam jumlah ismiyah disebut dengan khobar, subjek dalam jumlah fi'liyah disebut dengan fa'il, predikat dalam jumlah fi'liyah disebut dengan fi'il. Jadi penamaan ismiyah dan fi'liyah itu berdasarkan pada kalimat pertama yang muncul. Jika yang kalimat pertama muncul adalah isim berarti ismiyah, jadi kalimat pertama yang muncul fi'il adalah fi'liyah, ya. Ini semuanya yang biru-biru ini adalah tes. Halo, halo. Bentar. Bisa terdengar ya? Loh, kok jadi ini. Tes. Bentar. Tes, tes, tes. Bisa dengar suara saya ya? Ya, iya, Us. Ya, Tat. Bisa dengar ya? Sa- Oke. Tes. Baik. Karena ini saya lagi ngontrol di sini kok nggak ada suaranya. Kalau nggak ada suara nanti antum sampaikan ya. Kalau nggak ada suaranya tolong sampaikan ke kami. Karena kok mendadak ini. Oke. Baik. Tes, tes. Bentar, bentar. Tes, tes, tes. Oh iya. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, oke. Ini Bluetooth-nya saya ini aja dulu. Bluetooth-nya saya matikan dulu. Tes, tes. Baik. Jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah harus dikuasai ya. Penamaan ismiyah dan fi'liyah itu kembali kepada kalimat pertama yang muncul. Nanti ciri-cirinya isim apa saja, ciri-cirinya fi'il apa saja itu nanti ada dalam lagu. Ya, yang warna biru ini jumlah fi'liyah, yang warna merah ini jumlah ismiyah. Itu step kedua ya. Oke. Setelah kita tahu apa jumlah ismiyah. Yang penting ini loh ya teman-teman ya. Jadi dalam teks Arab itu nggak pernah lepas dari namanya susunan ismiyah dan susunan fi'liyah. Nggak pernah lepas dari itu. Cuman yang bikin pusing itu pertama, kita tidak menguasai kosakata atau mufradat. Kedua, kadang dalam susunan kalimat itu ada atribut lain. Misalnya subjek diikuti dengan sifat, subjek diikuti dengan keterangan nama itu. Nanti jelasnya ada ya. Itu yang bikin teman-teman kadang sulit.
Jadi ketika sudah menentukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, baru nanti kita tentukan rukunnya. Jumlah ismiyah rukunnya dua, mubtada, khobar. Jumlah fi'liyah rukunnya dua, fi'il, fa'il. Ya, di mana letaknya mubtada? Di awal. Di mana letaknya fa'il? Setelah fi'il. Nah, itu. Di mana mubtada dan fa'il itu adalah subjek. Sementara yang lain, yang paling utama itu ya, menentukan mana subjek predikat dalam jumlah ismiyah dan mana subjek predikat dalam jumlah fi'liyah. Ya, yang lain-lainnya itu adalah tambahan, ya, tambahan keterangan seperti maf'ul dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya tandai mim ini adalah mubtada, yang kho adalah khobar. Kenapa harus kita ketahui istilah mubtada khobar? Karena dengan mengetahui nama mubtada, khobar, fa'il, atau naat, kita bisa meletakkan harokat yang sesuai. Ya, nggak mungkin kita baca kana Muhammadan naimun, nggak mungkin. Karena hukumnya kalau ada kalimat yang terletak setelah kana itu, dia dihukumi sebagai isim kana atau subjeknya kana yang dia dihukumi dengan rofa, sementara khobarnya kana itu selalu dihukumi dengan nasab. Jadi penamaan pengetahuan tentang istilah-istilah tersebut wajib kita ketahui karena istilah tersebut nanti menentukan bunyi akhir kalimat, ya. Oke. Ya, ini sepintas saja teman-teman ya dalam membaca kitab. Itu tadi ya, kita harus mengetahui pertama susunan kalimat sempurna, kedua jenis susunan kalimat sempurna, ketiga rukun kalimat sempurna, keempat baru nanti kita harokati, ya. Oke, baik. Ini materi pembuka. Sekarang kita akan belajar. Yang paling mudah adalah mengetahui. Yang paling mudah ya. Kita belajar paling mudah dulu, paling dasar dulu. Itu mengetahui jenis kalimat. Kalimat itu apa saja dalam bahasa Arab. Ntar ini ya, saya bukakan dulu. Oh, sebentar, sebentar. Dalam bahasa Arab, ya kalimat itu dibagi menjadi tiga. Kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Hmm. Kalimat isim memiliki ciri-ciri tersendiri. Kalimat fiil memiliki ciri-ciri tersendiri. Kalimat huruf juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Kalimat isim itu ciri-cirinya apa? Kalimat fi'il itu ciri-cirinya apa? Lah ini kita nyanyi saja ya. Nah, ini saya. Nanti juga ada lagunya teman-teman ya. Oh, fun. Ini belum kebuka. Sebentar, sebentar.
Ya, yang pertama mengetahui cara-cara isim. Mengetahui ciri-ciri isim ya. Mengetahui ciri-ciri isim itu dengan lagu ya. Nah, ini lagunya. Nanti ada. Ini lagunya lagu yang saya pelajari di Sidogiri ya. Oke. Lagunya bagaimana? Itu. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat sempurna itu disebut dengan jumlah mufidah atau kalam ya. Jadi kalam itu adalah susunan kalimat sempurna atau dengan istilah lain dia adalah jumlah mufidah ya. Bagaimana ciri-ciri jumlah mufidah atau bagaimana ciri-ciri kalam? Disebut dengan kalam itu apabila dia memenuhi syarat-syarat berikut ya. Oke, ini langsung aja lagunya ya. Rukunnya kalam semua ada empat. Disebut dengan kalam atau kalimat sempurna itu apabila dia memenuhi empat syarat. Apa saja syaratnya? Berupa lafat dan berbahasa Arab. Ya, syarat pertama lafat atau kalimat. Yang kedua bahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan susunan. Jadi satu kalimat, tidak hanya satu kalimat, tapi susunan kalimat minimal dua. Ya, harus bisa memahamkan susunan kalimat dan bisa memahamkan. Kalau tidak bisa memahamkan, maka tidak disebut dengan kalam. Itulah rukun-rukunnya kalam. Itu, itu ya. Jadi syaratnya jumlah mufidah atau kalam itu empat. Pertama, lafat. Kedua, berbahasa Arab. Ketiga, tersusun. Keempat, memahamkan. Terus jenis kalimat ada berapa? Ada tiga. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda. Ya, kalimat isim artinya kata benda. Dua kalimat fiil artinya kerja, kata kerja. Ketiga, huruf tak punya tanda. Jenis ketiga adalah huruf dan dia tidak memiliki tanda. Ya, saya ulangi lagi. Rukunnya kalam semua ada empat. Berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan. Itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda. Dua kalimat fiil artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Terus baru kita menginjak ke tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil. Bagaimana cara mengetahui isim? Bagaimana cara mengetahui fiil? Itu diketahui dari ciri-ciri fisiknya. Ya. Tanda isim al ada di awalnya. Tanda pertama pada isim yang melekat pada isim adalah apa? Dimasuki alif dan lam. Dimasuki alif dan lam. Seperti al-kitabu, al-kurrosatu. Di mana ada alif lam berarti kalimat tersebut adalah isim. Tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya dia bisa dimasuki huruf jar. Di mana ada huruf jar, maka kalimat yang terletak setelah huruf jar itu pasti isim. Huruf jar itu apa saja nanti ada di bawah. Ada fi, ada ka, itu ya. Tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya. Tanda isim itu pertama bisa dimasuki alif lam. Tanda kedua dia bisa dimasuki huruf jar. Terus yang keempat bertanwin dan juga bisa dijerkan. Kalimat isim itu salah satu cirinya yang utama adalah dia bertanwin. Ya, kitabun, kitaban, kitabin. Karena fi'il tidak bisa, ya, dan juga bisa dijerkan. Artinya dia bisa dijerkan, ya. Baik itu dijerkan dengan huruf atau dijerkan dengan sebab lain, seperti namanya susunan mudhof mudhof ilaih. Dua kata untuk menunjukkan satu istilah seperti ketua kelas bahasa Arabnya apa? Roisul fasli. Al fasli ini bisa dijerkan bukan karena huruf tetapi karena
sebab kalimat isim yang bersandar yang disandarkan kepadanya, yaitu kalimat rois itu disandarkan kepada al-fasl sehingga al-fasl menjadi jer. Roisul fasli. Atau sebab ketiga karena mengikuti ikut-ikutan seperti Bismillahi Ar-Rahmani. Ar-Rahmani menjadi jar karena ngikut Allahi. Gitu ya. Darussalam itu luar biasa. Ini Daruttamam adalah pesantren kami di Mojokerto ini. Kalau kita ya Darussalam. Saya ulangi lagi ya. Ciri-ciri isim itu ada empat. Tanda isim al ada di awalnya huruf-huruf. Jer juga ada di awalnya bertanwin. Dan juga bisa dijerkan Darussalam. Itu luar biasa. Terus baru fi'il. Ada empat. Tandanya fi'il itu empat banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati Darussalam selalu di hati. Tandanya fi'il itu apa? Bisa dimasuki kot yang artinya telah atau kadang-kadang atau sin yang artinya akan ya. Qad mati sholah gitu ya. Di mana kalimat yang terletak setelah kot pasti fi'il. Saat habu di mana kalimat terletak setelah sa yang artinya akan pasti fiil atau saufa adhabu kelak untuk sesuatu yang jauh ke depan ya itu pasti kalimat setelahnya adalah fiil ya oke saya ulangi lagi ya tolong nanti dinyanyikan sendiri-sendiri atau dia nyanyikan sekarang nggak apa-apa dengan tetap di mood saja supaya tidak apa namanya mengganggu konsentrasi yang lain ya. Saya ambil nyanyi ya. Rukunnya kalam semua ada empat, berupa lafadz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda. Dua kalimat fi'il artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya huruf-huruf. Jer juga ada di awalnya bertanwin. Dan juga bisa dijerkan Darussalam itu luar biasa. Tandanya fi'il itu empat banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati Darussalam selalu di hati. Itu ya. Sekarang prakteknya seperti ini. Prakteknya begini saja. Prakteknya masih pakai kitab putih aja ya. Nanti satu persatu ya. Ya. Ini selain yang ikut peserta juga ada dari kakak kelas antum juga ikut. Nah, itu ya. Ada juga kakak kelas antum sudah alumni. Ya nggak apa-apa memang. Kita kan belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Untuk berbagi pengetahuan ya. Ya. Ya ini tadi ya. Coba ini tadi. Karena Muhammadun naiman. Karena Muhammadun naiman. Muhammadun kalimat isim apa fiil? Kalimat isim. Saya tulis sini aja ya. Kalimat isim apa kalimat fiil? Kalimat isim. Tanda isimnya apa? Jadi pert- analisanya begini ya. Kalimat isim atau fiil. Isim tandanya apa? Dimasuki alif lam. Nah, itu isim. Nah, itu ya. Muhammadun ya tadi. Muhammadun tadi lo ya. Muhammadun. Bukan alif lam, afwan. Apa tan? Tanwin. Nah, afwan. Tandanya apa?
bertanwin. Itu identifikasi sederhana ya. Identifikasi sederhana. Bertanwin loh. Bertanwin. Oke. Untuk Muhammad. Terus untuk ini wasa'ah, kalimat wasa'ah atau al-harik aja ya. Al-harik, kalimat isim atau fi'il. Jawabnya apa? Isim. Tandanya apa? Dimasuki alif lam. Itu isim ya. Kalau fi'il tandanya apa? Kalau bagi teman-teman gontor ya fi'il itu kita tahu bentuk madhi dan mudoreknya, amrnya gitu kan ya. Dhahaba, yadhabu, idhab. Nah, kalau itu nggak perlu ditanyakan lah ya. Insya Allah tahu ya. Kalau isim ciri-cirinya seperti ini ya. Oke, coba kita ini ya. Kita coba satu-satu ya. Kita coba satu persatu. Karena ini kan antum hafal kan ya. Nanti sesi berikutnya kita coba pakai kitab kuning. Coba. Ada dengan nama Aida Fitrotun. Coba suaranya dibuka. Aida Fitrotun. Halo, dibuka suaranya dengan nama Aida Fitrotun. Halo, siapa yang dengan Anda? Ibu, ibu. Nah, sudah. Siapa ini dengan Uti siapa ini? Dengan siapa? Hadiran. Hadiran Oh, Ustadz. kan saya. Dan siapa? Atas nama siapa ini? Halo? Halo, halo. Yang menggunakan akun Bu Aida ini atas nama siapa? Ayo. Atas nama Ida Ustadz. Oh, oh Aida ya. Bukan ibunya ya. Oke. Aida, nah, coba tes saja ya. Was, bukan was satu. Mana ini? Wad dunya. Kalimat wad dunya ini ya. Kalimat wad dunya ini kalimat isim apa fi'il? Isim Ustadz. Tanda isimnya apa? Alif Lam. Ah, bagus. Gitu ya. Contohnya gitu teman-teman ya. Satu lagi. Hasna, ada Hasna. Hasna. Halo Hasna. Hasna. Ya, Hasna. Ya, Surakhon. Kalimat isim apa fi'il? Fi'il Ustadz. Surakhon. Khon. Isim apa fi'il? Surakhon. Isim apa fi'il ini? Surakhon. Khon. Ini tanwin apa bukan ini? Naam Ustadz. Nah, tanwin itu ciri isim apa fi'il? Isim. Isim. Nah, kan tanda isim al ada di awalnya huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin lah. Ya, itu ya. Hasna ya. Naam Ustadz. Ya, masih kaget aja paling Hasna ya. Oke. Itu paling sempurna, itu paling sederhana ya teman-teman ya. Jadi menentukan mana isim, mana fiil. Nah, itu aja. Oke ya. Jadi secara umum antum harus tahu mana ciri-ciri isim, mana ciri-ciri fiil. Coba satu lagi aja. Yang laki-laki siapa ini? Atas nama Amsyar tadi siapa mana Amsyar tadi? Amsyar Hamizan. Iya, halo, dibuka itu. Naam, Ustaz. Heeh.
Coba ini zolamun. Zolamun itu kalimat isim apa fiil? Isim Ustaz. Tanda isimnya apa? Bertanwin Ustaz. Oke, gitu ya, tahu ya. Baik. Selanjutnya, ini yang paling sederhana sekali. Harus tahu mana isim, mana fiil. Kalau huruf, tahu ini huruf fi, summa. Huruf itu paling sedikit satu jumlahnya. Ya, maksudnya ka, bi. Tuh. Baik, kita ke sekali lagi saya ulangi nih ya lagunya ya. Oke. Ini untuk lagunya ya. Nanti kita kirim ya. Rukunya kalam semua ada 4. Berupa lafat dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan. Itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. Satu kalimat isim artinya benda. Dua kalimat fiil artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isimnya gimana? Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijerkan darut tamam itu luar biasa. Tandanya fiil itu 4 banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati darut tamam selalu darussalam selalu di hati itu ya. Oke. Itu paling mudah, paling sederhana. Menentukan mana isim, mana fi'il, mana isim, mana huruf. Selanjutnya kita langsung akan eh, akan belajar ya susunan kalimat ismiyah dan fi'liyah. Susunan kalimat ismiyah dan fi'liyah itu yang ada di yang sudah saya sebar itu ya, teman-teman. Itu kan ada kitab jurumiyah. Nanti kita prakteknya kitab jurumiyah. Praktek apa namanya? eh Baca kitabnya jurumiyah. Kitab gundul. Ya. Antum paham jurumiyah, selesai selesai jurumiyah itu nawadeh mudah. Oke, ini ya. Jadi untuk urusan menentukan isim dan fiil sudah ya. Oke, langsung kita ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mengetahui susunan kalimat yang sempurna sebagaimana ada dalam modul itu ya. Oke. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab hanya ada 2 ya, hanya ada 2 atau bolehlah 3, tapi yang ketiga itu adalah bagian dari yang satu. Apa saja susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab atau susunan jumlah mufidah, macam jumlah mufidah dalam bahasa Arab itu hanya ada 2 dan semua teks baik itu teks semua pelajaran lah ya teks dalam semua pelajaran itu nggak jauh-jauh dari ini nggak jauh-jauh dari ini ya. Pertama jumlah ismiyah ya jumlah ismiyah susunan kalimat diawali oleh kalimat isim yang tadi ciri-cirinya alif lam. Tuh ya. Dua unsur utamanya adalah mubtada dan khobar ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Mubtada itu subjek ya mubtada itu subjek predikatnya apa mubtada itu subjek predikatnya namanya khobar. Jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il ya. Fi'il itu predikat, subjeknya namanya fa'il. Jadi hanya beda istilah tapi fungsinya sama. Dan uniknya bahasa Arab itu apa? Tidak semuanya subjek itu diletakkan di depan. Kalau bahasa kita kan saya pergi, saya makan, saya duduk, dia pergi, dia duduk. Kalau dalam bahasa Arab bisa dia pergi, pergi dia. Nah, itu sama artinya. Tapi dalam bahasa selain Arab itu tidak bisa. Pasti subjek itu pertama. Ya. Sekarang ciri-cirinya atau perbandingannya ya. Ya. Seperti ini ya. Oke. Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah ada kalimat atilmidhu yakum. Jumlah fi'liyah yakumu atilmidh. Dua susunannya berbeda, tetapi maknanya sama. Ya.
Atilmid mubtada, yakum khobar. Itu hanya istilah subjek dan predikat. Ya. Terus yakum atilmid, yakum itu fiil, atilmid fa'il. Itu hanya istilah saja ya. Tetapi kalau subjek itu kalau jumlah ismiyah disebut dengan mubtada, kalau jumlah fi'liyah disebut dengan fa'il. Berdasarkan letak susunannya ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, sekarang yang paling utama adalah ciri-ciri mubtada itu bagaimana? Itu dia. Ini yang paling utama. Kalau di Gontor ini untuk tahu ciri-ciri mubtada itu harus sampai kelas 6 dulu itu sayangnya. Ya. Ciri-ciri secara sempurna loh ya. Dalam Nahwadah itu baru di kelas 6 ditunjukkan. Kalau kita ya kita awali dulu. Ciri-ciri mubtada teman-teman ya. Ini ya. Pertama, jenisnya apa isim? Mubtada itu isim. Jadi isim itu ya bertanwin, alif lam, itu ya. Posisinya di mana? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Wasa'atu ashrun. Posisi pertama ini, posisi yang lain setelah huruf itu tadi. Waw dan fa. Namanya huruf isti'naf yang fungsinya sebagai titik. Ya. Wa dan fa itu dalam satu paragraf itu pemisah antara satu kalimat sempurna dengan kalimat sempurna yang lain. Jadi kalau antum lagi males membaca teks, main-main menemukan pemisah menemukan jumlah satu dengan jumlah yang lain berdasarkan eh, penemuan pemisah yaitu kalimat wa dan fa itu aja. Ya, itu ya. Pertama disebut dengan mubtada apabila dia jenisnya isim, posisinya di awal kalimat. Yang kedua, dia di awal kalimat tetapi setelah huruf waw dan fa atau disebut dengan istinaf. Terus unsurnya dia dari isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada ciri-ciri khusus ya. Nanti ada di bawahnya. Ciri-ciri yang paling utama biasanya ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu kebalikannya nakiroh ya. Nakiroh itu tanwin. Kalau ma'rifat itu alif lam. Ciri-cirinya atau semua kalimat yang bisa dimasuki alif lam itu nakiroh. Kalau nakirah itu biasanya petunjuknya dia tanwin. Ma'rifat itu, ini makanya atilmidu mujtahidun. Atilmid adalah mubtada. Karena dia letaknya di awal. Ya, atilmid. Jadi pertanyaannya gini. Atilmid untuk sampai pada dia mubtada atau bukan, kita tanya dulu. Atilmid, posisinya, jenis kalimatnya apa? Isim, Ustaz. Tandanya apa? Alif lam. Posisinya di mana? Di awal kalimat. Dia dari ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat Ustaz. Tandanya apa? Ada alif lam. Lah itu sudah namanya mubtada. Ya. Dimaknai apa? Adapun. Ini kalau dalam pemaknaan pesantren ya. Atilmidu adapun seorang pelajar lah itu. Itu kalau antum belajar di pesantren salaf itu ada penerjemahan kalau mubtada itu adapun, kalau dalam bahasa Jawa namanya utawi. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Sunda namanya ari. Nah, ini ya ciri-cirinya ini berdasarkan jenis, posisi dan unsurnya. Lah, pasangannya mubtada apa namanya? Khobar. Kalau nggak ada khobar maka tidak akan dipahami secara sempurna. Nah, namanya sempurna kan ada dua orang ya. Susunannya dua minimal. Khobar kalau khobar dari mana? Isim bisa, fiil bisa, huruf jar bisa ya. Kalau mubtada hanya isim saja ya. Mubtada hanya isim saja. Tapi kalau khobar itu bisa berupa isim, bisa berupa fiil, bisa berupa huruf jar. Kalau dalam Nahwati ini dipelajari di kelas 6. Nah, itu yang. Kalau kita nggak perlu nunggu kelas 6 dulu karena memang kebutuhannya dari kelas 2 ini. Terus di manakah letak khobar atau predikat? Itu setelah mubtada otomatis. Terus unsurnya apa? Kalau dari isim nakiroh, ya. Kalau dia dari isim, dia isim nakiroh, tidak alif lam. Kalau fiil kan sudah jelas ya bentuknya. Kalau huruf jar sudah jelas bentuknya. Contohnya apa? Kalau dari isim at-tilmidu mujtahidun. Mujtahidun itu adalah khobar.
maknanya itu ya. Jadi kalau diterjemahkan itu adapun titik-titik itu titik-titik gitu ya. Atilmidu mujtahidun, adapun seorang pelajar itu mujtahidun bersungguh-sungguh. Itu ya. Kalau fi'il, contohnya khobar dari fi'il, atilmidu yajtahidu. Atilmidu adapun seorang pelajar itu yajtahidu bersungguh-sungguh, tetapi yajtahidnya berupa fi'il. Kalau khobarnya huruf jar, atilmidu fil fasli. Atilmidu adapun seorang pelajar fil fasli itu di dalam kelas. Nah, ini ya. Jadi khobar dan mubtada itu satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan karena dengan keberadaan dua kalimat ini maka sempurna makna. Sempurna itu artinya apa? Orang yang mendengar atau orang yang mendengarkan orang yang mendengar atau orang yang mengucapkan itu memahami maksud dari dua kalimat dua susunan tersebut. Itu ya. Oke ya. Saya ulang sekali lagi ini ya. Nanti saya tunjukkan apa itu isim ma'rifat. Nah, itu. Oke, nah ini huruf-huruf istinaf teman-teman ya. Nah, huruf-huruf istinaf itu yang paling mudah adalah wa dan fa. Ini artinya apa Ustadz? Wa titik fa maka itu aja udah. Wa titik fa maka. Tapi dia itu pemisah antara satu kalimat sempurna dengan kalimat sempurna berikutnya. Itu ya. Contohnya di sini. Nanti bisa dibaca. Nanti dalam jurumnya ada ini teman-teman. Ini yang merah ini, saya tandai merah ini adalah huruf yang memisahkan satu kalimat sempurna dengan kalimat yang lain. Ketika antum membuat insya, juga seperti itu harusnya. Ketika nanti menulis, kan kana Muhammadun naiman, satu kalimat sempurna. Wasa'atu ashrun, kalimat sempurna kedua. Itu dipisahkan dengan antara kana Muhammad dengan wasa'atu ashrun dipisahkan dengan huruf waw yang fungsinya sebagai pemisah. Ya, artinya titik. Nah, sekarang teman-teman, ya. Tadi mubtada apa? Ciri-cirinya, unsurnya dari kalimat ma'rifat. Ma'rifat ada berapa? Ciri-ciri ma'rifat itu ada berapa? Di mana ada keenam ini, satu dari enam ini, maka dia disebut dengan ma'rifat. Ya, ma'rifat itu ada enam. Dipelajari di kelas berapa kalau dalam Nahwadeh? Dipelajari di Nahwadeh jilid 2. Kalau kelas biasa itu di kelas 3, kalau kelas intensif di kelas 3 intensif. Tapi kadang-kadang banyak pengajar yang mungkin agak kelewatan. Maksudnya kelewatan itu pembahasan marifat dan nakirah itu ada, tetapi guru-guru lupa untuk mengumpulkannya bahwa oh marifat ada 6, marifat ada 5 itu kadang-kadang jarang. Ya. Karena dalam Nahwade itu pembahasannya itu satu sama lainnya itu kadang terpisah, enggak tidak dalam satu tempat ya. Oke, teman-teman, ini ya isi ma'rifat itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Ini cara mudahnya kita nyanyi ya. Isi ma'rifat itu ada 6. Yang pertama alif lam, berupa alif lam. Di mana ada kalimat dimasuki alif lam berarti dia adalah kalimat ma'rifat. Ma'rifat itu artinya apa? Jelas. Nakiro itu ma'rifat itu artinya jelas atau khusus. Kalau nakiroh itu artinya umum. Katakanlah gini, Alkitabu itu artinya buku tertentu. Tapi kalau kitabun, apapun bukunya. Nah, itulah ya. Jadi makrifat itu ketika kalimat sudah menjadi makrifat, maka otomatis dia sudah jelas bentuknya, judulnya, isinya. Tapi kalau masih umum, nakiroh, maka itu masih belum jelas. Contohnya Alkitabu, kitab itu, kitab tertentu sudah jelas. Tapi kalau kitabun, kitab apa saja. Kalimat yang dimasuk alif lam itu pasti makrifat. Ya, contohnya Alkitab. Terus, apakah hanya alif lam saja yang menjadikan kalimat itu menjadi makrifat? Tidak. Yang kedua, alam. Alam adalah nama
orang atau nama tempat. Ya, alam nama orang atau nama tempat. Ya, nama orang atau nama contohnya siapa? Zaid ya. Di sini contohnya Zaid. Zaidun Fatimatu nama antum sendiri ya. Tadi Aida itu adalah isim alam. Jadi apabila ada nama orang di awal kalimat, dia sudah sah menjadi mubtada tanpa harus ada alif lam. Ya, Surabaya, Mojokerto itu juga makrifat tanpa harus ada alif lam. Ya, jadi makrifat tidak hanya alif lam saja. Yang ketiga apa? Domir, kata ganti. Huwa, huma, hum. Ya, ia, huma, hunna. Kamu, saya, dia, anda, gue, lo, gitu kan ya. Itu adalah apa? Isim ma'rifat tanpa ada alif lam loh ya. Jadi isim ma'rifat tidak hanya alif lam saja. Keempat apa? Isim isyarah, kata petunjuk. Hada, dalika, huna, tilka. Ini itu. Itu adalah ma'rifat tanpa ada alif lam. Ya, jadi otomatis ma'rifat menjadi ma'rifat walaupun tidak ada alif lam. Yang kelima apa? Isim mausul, kata sambung. Alladzi, allati, yang artinya yang itu otomatis makrifat. Dan yang terakhir adalah idofah atau susunan dua kata yang kata pertama menyandarkan ya. Nah, kata pertama itu menyandarkan ke kata kedua. Ini ada yang belum bisa masuk ya. Sebentar ya. Oke. Oh iya, belum tak masukin Suraya. Bentar ya teman-teman. Suraya. Panahon. Hmm, ada yang belum masuk. Belum ada sebentar. So, gabung di sini ya, gabung di sini. Oke. Baik ya. Oke. Susunan mudhof fi'il itu dua kata yang kata pertama menyandarkan ke kata kedua untuk menunjukkan satu istilah seperti apa? Darussalami. Nah, itu adalah susunan mudhof ilaih. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Kata pertama menyandarkan ke kata kedua, ya. Roisul fasli. Itu kata pertama rois menyandarkan kepada al-fasli. Rois disebut dengan mudhof, al-fasli disebut dengan mudhof ilaih. Ciri-cirinya bagaimana? Cara kata pertama tidak dialiflamkan, tetapi juga tidak ditanwinkan. Kata kedua yang disandarkan itu dialiflamkan dan dijerkan. Itu ya. Untuk memudahkan pakai lagu. Isim marifat ada berapa? Ada 6. Apa saja? Lagunya Al-alam domir isyarah mausul dan idofah. Al-alam domir isyarah mausul dan idofah. Jadi kalau ada pertanyaan, isim marifat ada berapa? Ada 6. Apa saja? Langsung nyanyikan. Al-alam domir isyarah mausul dan idofah. Dannya pakai wa juga nggak apa-apa. Wa idofah boleh. Atau dan idofah. Al-alam domir isyarah. Mausul dan idofah. Ini penting sekali teman-teman. Kalau nggak tahu ini, wah, sampai alumni pun kadang masa bodoh nah, gitu. Akhirnya nanti ketika nulis agak acak-acakan. Gitu ya.
Oke. Ya, jadi ciri-ciri mubtada itu apa tadi? Unsurnya dari isim ma'rifat. Oke, sekarang kita ke berikutnya. Nanti habis ini kita praktek untuk mengetahui mana isim ma'rifat. Nah, ini ya. Proses identifikasi ini menggunakan contoh eh, kitab Jurumiyah. Ya, sebentar ya. Ya, ini ada anak saya yang minta sesuatu dulu sebentar. Bun, ini jam 12 sedang dikumpul nih. Jam 12 sedang dikumpul nih. Wae minumannya apa? Ya, sama siang jalur di alpukat. Iya. Iya. Kita harus satu. Baik, ya. Ini kasusnya ini teman-teman ya. Kasusnya adalah teks jurumiyah. Jurumiyah. Nanti juga tidak jurumiyah saja, kita juga pakai Bidayatul Mujtahid yang dikaji kelas 5 ya. Gak apa-apa. Sebagai mengukur. Nah, ini contohnya ya. Hmm. Ini dari teks jurumiyah. Kitab jurumiyah itu adalah kitab nahwu dasar di pesantren. Ini saya baca ya. Al-kalamu, adapun al-kalam huwa al-lafdhu itu lafat al-murakabu yang tersusun al-mufidu yang memahamkan bil wadai dengan bahasa Arab atau dengan sengaja. Nah, ada wa aksamuhu salah satun. Lah, wa di sini adalah pemisah antara jumlah pertama dengan jumlah kedua atau susunan kalimat pertama dengan susunan kalimat kedua. Wa aksamuhu salah satun. Adapun bagian-bagian kalam itu salah satun ada tiga. Yaitu ismun, isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun, dan huruf. Ja'al limaknan yang memiliki makna. Fal ismu, nah ini titik juga. Fal ismu yu'rafu adapun isim itu diketahui bil khafdi dengan jer, wa tanwin, dan tanwin. Wa hurufil khafdi dan huruf-huruf jer. Khafdi itu jer. Wahia adapun huruf-huruf jer itu. Nah, ini teman-teman apa? Ini saya tunjukkan bahwa wa ini menunjukkan bahwa kalimat yang terletak setelah huruf pemisah wa atau fa itu menunjukkan ada jumlah baru. Jumlahnya apa? Antara ismi atau fi'liyah. Lah, kebetulan dalam teks ini adalah kalimat ismiyah. Karena apa? Diawali oleh isim. Coba ya kita, tadi kan ini kan ya. Tadi pertanyaan pertama jenis kalimat apa? Ya, oke. Jenis kalimat apa? Misalnya sekarang al-kalam. Al-kalam kalimat isim apa fi'il? Atau sekarang ini aja pakai kitab kuning aja ya. Identifikasi identifikasi susunan kalimat. Identifikasi susunan kalimat. Bentar ya, saya buka kitab jurumiyahnya. Ini kitab asli. Kitab kuning asli. Teman-teman nggak usah tegang. Praktek itu terbimbing. Tidak saya uji, tapi saya bimbing ya. Nah, sampai ya moga-moga memahami. Karena antum ikut daurah seperti ini menjadi tanggung jawab saya untuk membimbing antum minimal memahami ya, minimal memahami. Kedua bisa mengaplikasikan ya. Oke.
Nah ini ya, yang di atas saja ini ya, yang di atas saja ini, bukan yang di bawah garis tapi di atas garis. Ya, oke. Kitab kuning asli itu seperti ini, nggak ada titik koma. Kalau pengen disebut santri beneran adalah santri yang bisa membaca seperti ini ya. Oke, coba. Ini kita absen satu persatu aja ya. Al-kalam. Nah, ini. Oke. Kita absen satu persatu ya. Ini objeknya adalah ini, al-kalam ini. Oh, nggak jelas, sebentar. Terus warnanya merah aja ya. Oke. Ini ya, al-kalam. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini akan kita analisa. Kalimat al-kalam. Pertanyaan pertama, ya. Kalimat isim atau fiil. Jawabnya apa? Isim. Jelas. Isim, Ustaz. Tandanya apa? Alif, lam. Ya. Setiap kalimat yang dimasuki alif lam itu pasti isim. Nah, ya. Oke. Itu kan sudah teridentifikasi. Kata pertama isim berarti susunan kalimatnya apa apa jenis susunan kalimatnya ya? Apa jenis susunan kalimatnya? Ismiyah atau fi'liyah? Apa? Ismiyah. Nah, kenapa? Ya karena diawali isim, ya kan ya. Nah ini. Oke. Gitu ya. Ismiyah itu terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Jika ismiyah, mana mubtadanya? Mubtadanya mana? Di kalimat apa? Al kalam. Adapun kalam atau adapun susunan kalimat. Tahu dari mana kalau dia tahu dari mana? Sebutkan apa ya? Sebutkan kesesuaian ya. Sebutkan kesesuaian kalimat kalam ya. Kalimat al kalam ini dengan ciri-ciri mubtada. Pertama apa? Al kalam. Pertama di awal kalimat. Oke, betul. Ya, ciri-ciri pertama kan di awal kalimat. Oke, di awal kalimat. Kedua apa? Apa tadi? Isim ma'rifat dengan alif lam. Sudah ini. Jadi ini teman-teman ini kayak belajar detail, benar-benar detail teman-teman ya. Supaya nanti antum inilah bisa memahami. Karena bahasa Arab itu luar biasa. Seperti ini ya teman-teman, kalau kita mengkaji secara detail, tapi ya nggak mungkin nanti ketika kita menghadapi teks harus seperti ini nggak. Ini setidaknya ya, jadi dalam membaca kitab Gundul itu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita baca dan dengan apa yang dengan bunyi akhir kalimat yang kita baca. Seperti al-kalamu, kenapa kok mu? Itu nanti ketika sudah kita tahu mubtada atau khobar, baru nanti kita tentukan i'rabnya ya. I'rab rofa'kah dengan dhammah, nasabkah dengan fathah, jerkah dengan kasroh, atau jazmkah dengan sukun. Itu namanya akhir kalimat, bunyi akhir kalimat. Bunyi akhir kalimat itu disebut dengan i'rab. Dan istilah-istilah mubtada khobar itu
pengetahuan tentang istilah mubtada khobar itu akan menunjukkan kepada kita eh, ciri-ciri i'rabnya, ya, seperti itu. Ya, ini baru ini kan, ini hanya baru identifikasi apa mubtada dan khobarnya. Gitu ya. Coba ada yang siap untuk saya tanya? Ya, seperti ini ya. Coba kita coba. Nggak apa ya, ini kan terbimbing teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa saya bimbing, nggak usah takut. Kalau salah pun juga tetap saya bimbing. Adapun al-kalam, supaya nanti kita tidak nyukun terus gitu loh ya. Oke. Mubtada itu adalah subjek. Ya, coba Hasna ada Hasna. Hasna naik kelas berapa ya? Sebentar. Saya lihat daftarnya. Hasna ada? Ustadz Hasna? Mawujud, Ustaz. Nah, Hasna naik kelas berapa Hasna? Naik kelas 4, Ustaz. Oke, Hasna naik kelas 4 ya? Oke, Hasna. Ya, ini saya hapus ya. Kita nggak usah lihat ini ya. Nggak usah lihat tulisan di atas Hasna ya. Oke. Ini saya hapus aja ya Hasna ya. Oke. Kita nggak usah lihat inilah. Pokoknya nggak usah lihat ini. Saya sembunyikan ini. Hasna, al-kalam. Al-kalam kalimat isim apa fiil? Kalimat isim, Ustaz. Tanda isimnya apa? Karena di awal kalimat sama ada alif lam. Tanda isimnya apa? Tanda isimnya alif lam. Bentar, mohon maaf ini. Saya mati ini. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf apa eh terputus. Masih bisa dengar suara Ustadz Hasna? Masih, Ustaz. Oke, mana tadi itu? Mohon maaf ya. Jadi gini warnanya. Oke. Al-kalam kalimat isim apa fi'il Hasna? Kalimat isim, Ustaz. Tanda isimnya apa? Isim ma'rifah. Tanda isimnya alif lam ya. Tanda isimnya Alif lam. alif lam. Lah, sekarang baru saya bertanya, ya. Al-kalam ini kan dalam susunan kalimat sempurna ya. Maka kalimat al-kalam ini dan setelahnya itu jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jumlah ismiyah, Ustaz. Ya, karena dia diawali oleh Isim. isim kan al-kalam itu ya. Oke. Jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada dan khobar ya. Terdiri dari Naam, mubtada Ustaz. dan khobar. Kita cek cek apa mubtadanya. Mubtadanya pada kalimat apa? Hasna ini. Al-kalam apa huwa apa alaf tuh? Mubtadanya di kalimat apa? Al-kalam, Ustaz. Al-kalam. Ya, kita cek kesesuaiannya. Apakah al-kalam itu di awal kalimat? Naam, Ustaz. Di awal kalimat. Apakah dia makrifat? Naam. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Alif lam. Berarti sah sebagai mubtada. Gitu ya. Nah, ya bagus. Oke, syukron ya. Hasna. Seperti itu teman-teman ya. Caranya seperti itu. Ini identifikasi mana jumlah, mana mubtada, mana khobar. Lah, Ustadz, ini khobarnya di mana? Khobarnya di mana?
Kok nggak ada kalimat nakiroh? Ini khobarnya ada di kalimat al-lafdhu sini, kalimat hal-lafdhu ini. Lalu satu kok nggak nakiroh? Boleh nggak kalimat apa? Boleh nggak khobar itu ma'rifat menggunakan alif lam? Boleh, tetapi dia harus dipisahkan dengan domir. Nah, ini. Itu nanti ada tersendiri teman-teman ya, tapi nggak usah sekarang ya. Baik, ini contoh baca kitab kuning. Coba sekarang misal yang kedua, misal yang kedua di sini. Ya. Misal yang lain, clear all drawing. Misal yang lain, oke. Nah ini ya. Nah. Waksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Lah ini ya. Waksamuhu. Waksamuhu. Fun. Ya. Waksamuhu. Bentar ini ya. Saya start video sebentar ini. Kalau pakai laptop nggak jelas. Oke. Waksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Waksamuhu salah satun. Nanti kan saya jelaskan bagaimana kok dibaca waksamuhu bukan aksamuha atau aksamahu. Kenapa bukan aksamihi nanti ada. Ya. Waksamuhu salah satun adapun bagian kalam itu salah satun ada tiga yaitu ismun kalimat isim wa fi'lun wa kalimat fi'il wa harfun kalimat huruf ya. Lah ini aksamuhu salah satun. Ini kan wa-nya titik ya. Kalau ada wa seperti ini, dia terletak setelah akhir kalimat sempurna, berarti dia penanda bahwa kalimat setelahnya itu adalah kalimat sempurna yang baru. Nah, di sini ada kalimat wa aksamuhu salah satun, ya. Maka kita bertanya-tanya, wa aksamuhu salah satun ini jumlah ismi atau fi'liyah? Wa aksamuhu salah satun ini jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah ismiyah Ustadz. Tahu dari mana? Nah, itu. Karena tadi apa? Tanda isim al ada di awalnya huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijerkan lah ya. Kalau ini ya teman-teman ya. Aksamuhu ini adalah mudhof ilaih. Dua kalimat yang disandarkan kepada kalimat kedua. Lah di sini kalimat pertamanya mana aksamu, kalimat kedua di mana hu. Jadi dua kalimat itu bisa kalimat pertama kalimat yang zohir, kalimat kedua domir itu nggak apa-apa. Waksamu itu ini juga bagian mudhof ilaih seperti kurosati bukuku itu adalah susunan mudhof ilaih. Kalimat pertama disandarkan kepada domir saya, ya, kalimatku. Waksamu di sini adalah apa? Mudhof ilaih mudhofnya adalah aksam, kemudian mudhof ilaihnya adalah hu ini tadi. Ini otomatis kan mubtada ya. Pertama dia di awal kalimat. Di awal kalimatnya setelah apa? Oke, saya tulis saja ya teman-teman ya. Ini masih identifikasi mubtada khobar. Ya, oke. Kalimat aksamuhu, saya sudah nggak usah bertanya tentang isim sama fiilnya lagi ya. Aksamuhu, aksamuhu, aksamuhu salah satu, afwan. Aksamuhu salah satu. Ini langsung ke jumlah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jawabnya jumlah ismiyah. Buktinya apa? Kalimat pertama adalah
susunan idhofah. Apa? Susunan idhofah. Di mana aksam adalah mudhof, kemudian mudhof ilaih. Domir itu bisa menjadi mudhof ilaih ya, ilaih. Jadi tidak harus kasroh, tidak. Ya, buktinya kalimat pertama adalah susunan idhofah ya. Idhofah itu isim ya, mudhof dan mudhof ilaih. Otomatis kan jelas ini. Mubtada apa bukan? Mubtada atau bukan? Mubtada. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Pertama, di awal kalimat ya. Di awal kalimat, di awal kalimat. Di awal kalimatnya berupa apa? Setelah huruf waw. Nah, setelah huruf waw. Nah, ini waw kan menunjukkan awal kalimat. Kedua apa? Idhofah. Al-alam domir isyarah. Mausul dan idhofah. Nah, khobarnya di mana? Salah satu. Karena khobar itu pertama terletak setelah mubtada, kedua nakiroh. Ya. Waksamu salah satu. Oke, bisa kita coba ya. Ini belum ke i'rabnya teman-teman ya. I'rabnya setelah inilah i'rabnya. I'rabnya setelah ini. Baik, coba ikuti setelah saya ya. Saya pengen mencoba teman-teman ya. Coba Fadli, Bakiatus, Fadli. Ya, Fadli, halo. Fadli, coba suaranya. Halo, Fadli, halo. ya. Ya, Fadli. Halo. Fadli, kelas berapa Fadli? Eh, kelas 2 di tanggal 3. Kelas 3, naik kelas 3. Naik naik kelas 2 Oh, dari kelas 1 ke kelas 2 ya? dari Capel. Oh, dari Capel lah. Ah, nggak apa-apa ya. Oke, tapi kemarin berarti belum belum belajar nahwadih ya? Ya. Oh iya, ya udah. Ganti dulu yang lain. Ganti dulu nggak apa-apa ya. Nanti aja yang apa untuk Fadli saya kasih sesi yang lain aja. Siapa ini? Samsung ini siapa? Samsung SM, Samsung SM, Samsung. Halo. Dengan Samsung ini siapa ini Samsung? Halo, dengan Samsung. Iya, Ustaz. Ya. Dengan siapa ini? Latania, Ustaz. Oh, Latania. Latania naik kelas? 3. Oh, kelas 3 berarti sudah belajar nahwadah ya? 6, Ustaz. Oke, coba Latania ya. Oke, latihan. Waksamu salah satun Latania. Waksamu salah satun. Aksamu salah satun ini jumlah ismiyah atau fi'liyah Latania? Ismiyah, Ustaz. Ismiyah ya. Ismiyah. Buktinya apa? Kalimat pertama ada susunan idhofah. Idofah ya. Susunan idofah itu isim. Jadi idofah itu dari isim ya, bukan dari fi'il. Ya. Jadi kalau disebut idofah itu pasti isim, bukan fi'il. Oke, berarti kalau jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya ada di mana mubtadanya? Di awal kalimat. Yaitu kalimat aksamu, Aksamuhu. aksamuhu. Ya, aksamuhu ya. Kita cek aksamuhu ini di awal kalimat apa tidak? Naam, Ustaz. Di awal kalimat. Nah, awal kalimatnya, awal paragraf atau setelah huruf waw?
setelah huruf waw. Nah, karena wawunya itu adalah titik ya. Nah, bentar, sebentar. Terus aksamuhu ini ma'rifat atau nakiroh? Ma'ri, Makrifat. ma'rifatnya. Ma'rifatnya dengan alif lam, domir, mausul, isyarah atau idofah. Idofah. Nah, seperti itu ya. Aksamuhu salah satu. Baik, itu praktek identifikasi jumlah susunan kalimat sempurna dalam teks. Ya. Sekarang supaya lebih jelasnya, karena ini kan langsung ekstrim ke kitab kuning ya. Nanti juga Ustadz bagikan insya-nya. Oke. Jadi insya akan mempermudah ya. Mempermudah. Mempermudah mengetahui bagaimana cara membuat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu ada di sini. Bentar ini saya hapus dulu kalau gitu. Ya, ini nanti ya di sini ada. Wah, nanti bentar ya. Saya masuk dulu dengan link yang lain. Ya, nanti di buku ini ya akan lebih jelas lagi ya. Nanti akan lebih jelas lagi di sini ya. Yang teman-teman kelas 2 nanti akan lebih jelas lagi ya. Hmm. I'rab itu ada 4 ya teman-teman ya. I'rab itu ada 4. I'rab itu ada 4. Istilahnya ya. I'rab itu istilahnya ada 4. Ini lagunya belum saya tulis lupa. Ya, lagunya gini. Alamatnya i'rab itu 4 macam. Rofa dan nasab. Alamatnya i'rab itu 4 macam. Rofa dan nasab. Jar juga jazm. Ini istilahnya. Terus tandanya dengan apa? Rofa dengan domah. Nasab dengan fathah. Jar dengan kasroh. Jazm dengan sukun. Ya, ini lagunya. Ini belum saya tulis nanti saya kirimkan ya. Lagunya alamatnya i'rab itu 4 macam. Rofa dan nasab. Jar juga jazm. Rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Ini istilahnya ya. Kalau disebut dengan marfu atau rofa berarti domah. Kalau disebut nasab atau mansub berarti fathah. Kalau disebut dengan jar atau majrur berarti kasroh. Kalau disebut dengan jazm atau majzum adalah sukun. Maksudnya ini doma, fathah, kasroh, sukun ini adalah bunyi di akhir kalimat. Kitabun, rofa. Ya, kitabun, rofa atau marfu. Kitabun, rofa. Kitaban, nasob. Kitabin, jer atau majrur. Gitu ya.
Ini lagu alamatnya i'rab itu empat macam. Karena besok kita akan belajar tanda i'rab. Apakah hanya domah saja? Apakah dengan apakah tanda i'rab itu harokat saja, domah, fathah, kasroh, atau ada yang lain itu akan kita pelajari besok. Tapi sekarang ini kita coba belajar insya-nya dulu ya. Kalau mubtada khobar itu pasti rofa ya. Mubtada khobar fa'il itu rofa. Lagunya ini untuk memudahkan ya. Lagu mana tadi lagunya tadi? Lupa. Ya, untuk tahu ya, Ustadz mubtada sama khobar itu hukum i'rabnya apa? Mubtada khobar itu hukum i'rabnya apa? Adik, hukum i'rabnya mubtada dan khobar itu rofa. Jadi bunyinya tidak jauh-jauh dari domah selama dia isim mufrad atau kata tunggal. Nah, ini ya. Isim yang wajib dibaca rofa itu apabila diketahui dia dari nama-nama berikut ini. Ya. Atau dia dari istilah kalimat berikut ini. Isim yang wajib dirofakan ada 7 ya. Isim yang wajib dirofakan ada tuh 7. Atau isim yang akhir kalimatnya itu dibaca domah seperti al-kalamu atau waksamu salah satu itu ada 7. Pertama mubtada, khobar, kedua khobar, ketiga naibul fa'il dan fa'il atau subjek, subjeknya jumlah fi'liyah, isim kana, isimnya kana, khobarnya inna, dan isim-isim yang ikut mengikuti isim yang rofa, baik itu namanya taukid, badal, ataf, dan naat. Ini nanti kita pelajari ya. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin capel atau eh, baru menginjak nahwati jilid 1 dan kedua masih bingung dengan istilah-istilah ini. Memang istilah ini akan dipelajari di jenjang kelas 4, kelas 5, ya. Tetapi kebutuhan untuk istilah-istilah ini sejak kelas 2. Karena antum kelas 2 KMI itu kan kelas 2 KMI sama kelas 3 itu kan teksnya sudah bahasa Arab dan tidak hanya karena Muhammadun Iman. Kalau apalagi tarbiyah, apalagi faraid, apalagi tareh itu kan full kosakata, full nahwu yang tidak hanya yang kadang kaidah-kaidahnya adalah kaidah yang dibutuhkan kaidah-kaidah yang dipelajari di kelas 5 6 tetapi dibutuhkan sejak kelas 2 dan kelas 3. Nah, itulah ya. Oke, ini ya ada 7 isim yang wajib dibaca rofa. Lagunya isim yang rofa 7 banyaknya. Satu mubtada, dua khobarnya. Naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rofa taukid dan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat, taukid dan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Kalau tadi kan sudah mubtada khobar ya, dibaca rofa dengan domah al-kalamu, huwa al-lafzu, wa aksamuhu, salah satun, hu, apa, mu sama tun. Atau karena Muhammadun, itu karena Muhammadun adalah isim kana dibaca rofa. Na'iman khobar kana bukan rofa. Ya. Wasa'atu ashrun, as-sa'ah. Ya, as-sa'ah adalah mubtada, ashrun adalah khobar. Ya, coba kita nyanyikan sama-sama ya. Nanti habis ini kita tes coba menganalisa mubtada khobar dalam maudhu al-harik.
Tanyakan sama-sama ya. Isim yang rofa 7 banyaknya. Satu mubtada, dua khobarnya. Naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rofa taukidan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat, taukidan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Coba kita tes sekali lagi, tapi menggunakan ini ya, ya menggunakan ya, ini ya. Yang mudah ini wasa'atuan. Oke, kita coba ini. Salah ini. Coba yang lain. Hasna sudah. Zafina Aisyah. Ada Zafina Aisyah. Ya Ustaz. Zafina, kelas berapa Zafina? Mana? Zafina, Ya Ustaz. kelas berapa Zafina? Naam. Kelas? Kelas 1 naik kelas 2. Ini dari Capel ke kelas 2 ya? Ya Ustaz. Oke, kalau ini belum, berarti belum dulu. Coba yang lain siapa? Nanti dulu. K ini siapa? K ini siapa? K. Konsa Ustaz. Siapa? Konsa Ustaz. Siapa? Konsa. Oh, Khansa. Khansa kelas berapa Khansa? Kelas 4. Oke, Khansa ya. Coba ini ya. Kalimat wasa'ah ini sengaja saya sukunkan. Kalau dibaca sukun itu berarti seolah-olah belum jelas i'rabnya ya. Wasa'ah asyar. Wasa'ah asyar ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Khansa. Jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Karena diawali oleh Asa'ah. ya asa'ah. Diawali oleh isim yaitu kalimat asa'ah. Ya. Oke, berarti jumlah ismiyah butuh mubtada dan khobar. Asa'ah kan kalimat isim kan ya dengan alif lam. Oke, Khansa, mubtada'nya di kalimat apa mubtada'nya? Di kalimat asa'ah. Oke, kalimat asa'ah apakah dia di awal kalimat? Naam Ustaz. Awal kalimatnya awal paragraf atau setelah huruf waw? Setelah huruf waw. Iya, karena waw di situ sifatnya pemisah ya. Pokoknya kalau kalau di awal paragraf ya di awal. Ini kan nggak di awal paragraf di dalam paragraf. Biasanya dia dipisahkan oleh huruf isti'naf yaitu waw atau fa. Oke. Asa ini mubtada apa ma'rifat apa nakirah? Hmm, Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan alif lam atau domir atau isyarah atau mausul? Alif lam. Alif lam. Jadi ketika sudah terpenuhi pertama di awal kalimat, entah itu di awal paragraf, entah itu setelah huruf waw, ya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ma'rifat. Ma'rifatnya itu bisa alif lam, bisa nama orang atau yang lainnya. Oke, berarti sah sebagai mubtada. Kalau sudah mubtada berarti i'rabnya mubtada itu rofa, nasab apa jer? Uh, Isim yang Rofa. rofa, rofa. Rofanya dengan apa? Harokat domah, fatah apa kasroh? Doma. Maka dibaca wasa'a. Wasa'atu. Nah, seperti itu teman-teman maksudnya ya. Jadi
nahwu itu seperti ini. Kita membaca wasa'ah tu itu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kita dengar, tapi berdasarkan itu tadi. Kita cek dan recheck. Kamu su- susunan kalimat kamu dari konsulat ismiyah atau konsulat fi'liyah. Konsulat ismiyah buktinya apa? Isimnya di depan. Kalau gitu coba mana mubtada'nya, mana khobarnya. Mubtada'nya itu asa'ah. Betul apa enggak kalau kamu asa'ah mubtada? Betul. Coba kamu di awal kalimat betul apa enggak? Di awal kalimat saya buktinya apa? Saya terletak setelah huruf waw. Oh gitu. Kamu ma'rifat atau bukan? Ma'rifat. Dengan apa? Alif lam. Oh berarti sah. Kalau gitu tinggal saya kasih isti'dzan, yaitu kalau mubtada itu haknya adalah i'rabnya dengan rofa, yaitu harokat dom. Nah, gitu. Jadi itulah namanya nahwu seperti itu, teman-teman. Kalau nggak belajar nahwu, hanya mufrodat, wasa'ah asyr. Itu kalau tahu mufrodat tapi nggak tahu nahwu, ya. Demikian juga ketika menulis, nanti juga dia membuat mubtada tetapi lupa alif lam. Jadi ya nggak kebaca mubtada gitu loh ya. Nggak bisa dipahami. Masih hak khonsa ya. Khonsa kalau as'ah dalam mubtada khobarnya di mana? Kalimat apa? Ashraf. Ashrun. Ashrun itu khobar ya. Dia terletak setelah mubtada atau setelah mubtada atau sebelum mubtada? Eh, setelah mubtada. Nah, jadi kalau mubtada itu di awal berarti khobar mengikuti mubtada atau setelah mubtada. Marifat apa nakiroh? Nakir. Nakiroh kan selama dia tidak alif lam kan ya, atau kalimat-kalimat makrifat ya. Khobar itu rofa nasab apa jar? Eh, Ro rofa kan Rafa. ya. Bagi teman-teman kelas 2 nanti di Nahwadeh jilid 1 itu akan ketemu itu istilah mubtada khobar. Apa itu mubtada khobar? Isim pasti ya. Mubtada khobar itu mubtada khobar itu kalau mubtada itu pasti isim, kalau khobar itu ada kadangkala isim, kadangkala fi'il, kadangkala huruf. Tapi nanti di Nawati Jilid 1 itu pasti ada istilah mubtada adalah ismun marfu fi awali jumlah. Isim yang rofa di awal kalimat. Di awal kalimat itu bisa berarti di awal paragraf atau setelah huruf waw. Khobar juga isim marfu. Kenapa kok disebutkan marfu? Dari kata rofa ini akan menunjukkan apa harokat yang menjadi haknya. Ya, kalau rofa itu ya haknya adalah doma. Betul ya? Wasa'atu ashrun. Jadi inilah fungsi dari nahwu untuk membaca. Sekarang nahwu untuk menulis bagaimana? Ya, nahwu untuk menulis ini. Sekarang nahwu untuk menulis atau membuat insya supaya tidak asal menempelkan ini ya, asal menempelkan kalimat itu. Asal menempelkan mufrodat itu nggak bisa. Walaupun kita memahami, ternyata orang Arabnya nggak memahami, malaikat nggak memahami itu sama saja. Nah ini teman-teman ya, ini untuk yang kelas baru kelas 2 ini juga menjadi dasar. Baik juga yang kelas 3 kelas 4 itu juga harus membiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan nanti ternyata dia menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang memang harus berinteraksi dengan Arab, nanti nulisnya asal-asalan. Ini teman-teman ya, untuk yang baru kelas 2 ya. Nah ini melatih pola kalimat. Jumlah ismiyah tersusun dari dua kalimat, mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Sebentar ini saya mubtada dan khobar. Jelas ya ini. Saya besarkan lagi ya. Mubtada dan khobar itu rukunnya ada dua, mubtada dan khobar. Kedua-duanya rofa. Ciri-ciri mubtada tadi sudah saya sebutkan ya. Ya, berupa isim ma'rifat, alif lam, isim alam, isim do. Bisa alif lam, bisa isim alam, bisa isim domir, bisa isim isyarah, bisa isim mausul, bisa susunan idhofah. Ya, cocok bermana adapun. Jadi kalau menerjemahkan
susunan kalimat mubtada itu adapun titik-titik itu titik-titik. Misalnya alhamdulillahi, adapun segala puji itu lillahi milik Allah, berarti lillah itu adalah lillah milik Allah itu adalah khobar. Atau tadi apa? Atilmidu mujtahidun. Atilmidu adapun pelajar itu mujtahidun, bersungguh-sungguh. Jadi mubtada dan khobar itu kayak meletakkan kalimat adapun titik-titik mubtada itu titik-titik khobar. Itu dalam menerjemahkan ya. Nah, nanti sebagai insya-nya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya mengambil contoh mubtada'nya dari susunan mudhof ilaih ya. Mudhof idhofah itu adalah dua kata, dua kalimat isim di mana kalimat isim pertama menyandarkan kepada kalimat isim kedua ya. Kalimat pertama menyandarkan ke kalimat isim kedua. Kalimat pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kalimat kedua yang menjadi sandaran dialif lamkan dan dijerkan dengan kasroh atau yang sejenisnya. Contohnya di sini, puncak gunung itu indah. Qimmatul jabali itu adalah mubtada. Mubtadanya dari apa? Mudhof ilaih. Jamilatun itu khobarnya. Ya, khobarnya kan nakiroh bertanwin ya. Itu. Ini sudah saya jelaskan, jadi teman-teman nanti tinggal menjawab gitu ya. Nggak apa-apa ya tugasnya ini ya. Terus contoh kedua, wajahnya Zaid itu bulat. Nah, ini kalimat yang disandarkan isim alam atau nama orang. Kalau nama orang itu tidak bisa menggunakan alif lam. Maka nanti ketika menjadi mudhof ilaih, dia ditanwinkan. Kalau memang dia bertanwin. Wajhu kan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Wajhu Zaidin. Nah ini dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu jer ya. Mudhof ilaih itu jer. Kalau isim alam tidak bisa dikasih alif lam. Ya. Wajhu Zaidin mustadirun. Mustadirun ini adalah khobar bagi wajah. Jamilatun khobar bagi kimmah. Jadi khobar itu kan harus mengikuti mubtada, baik dari jumlahnya, baik itu dari jenis kelaminnya. Kimmatu mu'annas, maka jamilatun sebagai khobarnya juga mu'annas. Mustadirun itu mudzakkar karena wajah itu mudzakkar. Terus kalimat ketiga, babul madrasati maftuhun. Pintu sekolah itu terbuka atau adapun pintu sekolah itu terbuka. Babul madrasah mubtada ma'rifat dengan susunan idhofah. Maftuhun adalah khobar. Ya. Nanti sebagai tugas ada dua tugas ya. Tolong dikirimkan terakhir malam ini. Nanti jangan dikirimkan di grup tapi langsung dikirimkan ke nomor saya. Ya, mengerjakan pagar taman itu indah. Lantai rumah itu bersih. Masa nggak bisa? Bisa kan ya? Ya, ini sebagai insya. Jadi membuat kalimat sederhana dulu teman-teman. Satu, satu ya. Nanti kalau bisa membuat kalimat, cuma ini aja loh tugasnya. Mudah kan? Antum tulis di atas kertas, kirimkan ke saya. Ya, terakhir malam ini. Mudah kan ya? Nggak ganggu waktu antum main PUBG atau Roblox gitu kan ya. Itu ya. Nah, lah, nanti yang lainnya juga ada. Tapi ini yang tugas cuma ini aja ya. Nanti saya kirimkan ini bukunya saya kirimkan. Nah, ini aja loh. Pagar taman itu indah, lantai rumah itu bersih. Yang lainnya ini ya dibaca sendiri bisa ya. Ketika kita sudah bisa ya, bisa menyusun kalimat sederhana nanti kayak gini teman-teman. Nanti antum membuat insya itu tertib ya. Karangan antum nanti enak tertib. Nah, ini seperti saya membuat karangan judulnya apa ini? Perpustakaan sekolah Maktabatu Al-Madrasati ya. Ini sederhana sekali ya. Susunannya jumlah ismiyah semuanya ya. Susunannya jumlah ismiyah semuanya. Maktabatul madrasati kabiratun.
Maktabatul madrasati adalah mubtada, mubtadanya dari susunan mudhof ilaih. Ya. Idhofah kan ma'rifat ya. Syaratnya mubtada harus ma'rifat. Kabirotun itu besar. Kabirotun itu kenapa mu'annas? Karena khobar itu mengikuti mubtada yaitu maktabahnya. Ya. Maktabatul madrasati kabirotun. Terus jumlah kedua dipisahkan dengan huruf waw. Nah, ini wawnya waw titik. Nah, ini bukan dan ya. Kalau dan itu nanti susunannya itu berdekatan ya. Fil fasli, saburotun, wa kurrosatun, wa ustazun. Nah, itu namanya waw yang artinya dan. Tapi kalau memisahkan satu kalimat dengan kalimat, susunan kalimat dengan kalimat yang lain itu namanya waw istinaf atau waw pemisah gitu aja ya. Dan waw ini atau huruf waw dan fa ini menunjukkan bahwa setelahnya pasti ada susunan jumlah baru. Wa babuha babanisnani. Ya, babuha. Babuha babanisnani jumlah ismiyah. Mubtadanya dari idhofah babuha. Bab disandarkan kepada ha. Hanya adalah mudhof ilaih dari domir. Dan apa ini? Pintu. Adapun pintu perpustakaan sekolah itu ada dua. Itulah ya. Baban ini sebagai khobar. Terus kalimat ketiga, susunan kalimat ketiga saya pisahkan juga dengan waw. Kayak gini tertib. Ini semuanya susunan jumlah ismiyah tetapi tertib. Jadi rentet walau nuha asmaru. Adapun warna apa ini? Warna warna pintu ya, warna pintu perpustakaan sekolah asmaru itu coklat. Wasakfuhu, wasakfuha ini juga titik. Ini jumlah ismiyah. Berarti ada berapa ini? Kok ini pada ini ya? Maaf ini sebentar. Baterainya mau habis. Sebentar lagi teman-teman ya. 15 menit lagi kurang lebih. Oke. Jadi begini. Loh, 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 loh. Nah, gimana ya? Nah, dah. Ini tadi ya. Jadi wawa di sini ini adalah pemisah ya. Wah, ini tertib kayak gini buat insya. Sederhana tapi tertib. Nggak banyak pernak-pernik dulu. Kalau ini untuk kelas 2 seperti ini ya. Wasakfuha. Jadi kan pakai pengganti kan. Masa antum membuat wababu maktabatil. Ini nanti agak susah. Jadi sementara ini untuk kelas 2 ini latihan mudhof-mudhof ilaih dari dua kata. Ya. Nanti tiga kata, empat kata bisa. Bahwa mudhof ilaih itu sampai 12 bisa. Tapi nanti dulu ya. Wasakfuha murtafiun. Adapun atap atap perpustakaan sekolah itu tinggi. Wajudronuha muzayyanatun bisuwarin jamilatin. Adapun dinding-dinding, nah ini kan saya menggunakan jumlah ismiyah tapi apa mubtada'nya dari susunan mudhof ilaih tapi mudhof ilaihnya sudah saya domirkan untuk memperingkas karena kan sudah disebutkan maktabatul madrasah. Wajudronuha muzayyanatun adapun ya adapun pintu apa dinding-dinding eh, apa namanya perpustakaan sekolah muzayyanatun itu dihiasi bisuarin jamilatin dengan gambar-gambar yang indah. Wa nawafiduha kasiratun. Adapun apa namanya nawafid itu apa? Jendelanya kasiran itu banyak. Wabila tuha adapun jadi ini wa ini adalah pemisah satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Jumlah ismiyah semuanya kebetulan sini. Enak kayak gini. Ya, latihan kayak gitu kalau bisa. Wabila tuha adapun lantainya apa ini? Lantainya perpustakaan itu bersih. Wa kutubuha adapun. Nah, ini kan semuanya ini ya. Pemisah ini.
Loh, kok cepet hilang ini? Aneh. Nah, loh, kok hilang sendiri ini loh. Apa ini? Wa kutubuha adapun buku-bukunya perpustakaan sekolah kasirat itu banyak. Kasiratul rufuf. Ini kasirotut ya bukan kasirotun. Ini salah nulis. Kasiratul rufuf banyak di rak-rak. Ya. Ya gitu teman-teman ya. Ini aplikasi membuat jumlah dalam insya berbasis itu tadi pengetahuan dasar bahwa mubtada itu di awal kalimat, kemudian dari isi ma'rifat ya, dan khobar itu mengikuti mubtada dan bukan ma'rifat. Nah, seperti itu ya. Ini pengetahuan dasar. Terus dari i'rab mubtada dan khobar itu apa? Ro, rofa. Tuh. Rofanya dengan apa? Domah. Karena sementara ini jenis isimnya adalah yang tanda i'rabnya menggunakan harokat. Nanti ada tanda i'rabnya menggunakan huruf. Itu kelas 3 nanti. Juga akan kita pelajari dan kami memiliki metode bisa menghafal 10 tanda i'rab menggunakan lagu. Jadi kita di sini tidak ada hafalan kaidah yang penting nyanyi. Antum kalau menyanyikan berarti bisa ya. Hafal-hafal sendiri kalau nyanyi. Baik teman-teman, sementara kita cukupkan jangan lupa apa ya dikerjakan yang tadi ini nanti saya kirimkan teman-teman ya, saya kirimkan di apa di WA. Terus kirimkan kalau secepatnya nggak apa-apa malah bagus ya. Tulis nama ya, ya. Tulis nama nanti kirimkan ke nomor saya ya ini. Cuma 2 saja, sangat mudah sekali tidak mengganggu waktu antum ya. Sebelum kita tutup kita review lagi lagu-lagunya ya. Lagu juga nanti akan kita kirimkan. Yang pertama adalah lagu Rupunya Kalam. Ya, lagu Rukunya Kalam. Ya, rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. Satu kalimat isim artinya benda. 2 kalimat fi'il artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin. Dan juga bisa dijerkan Darussalam itu luar biasa. Tandanya fiil itu 4 banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati Darussalam selalu di hati. Terus apa? Isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat ada 6. Isim ma'rifat itu sebagai petunjuk mubta mubtada. Apa saja isim ma'rifat itu? Isim ma'rifat ada 6 ya. Apa saja? Nah, ini enggak ada di sini. Belum tak tulis di sini ya. Atau ini isim yang rofa dulu, isim yang rofa, isim yang rofa ini ya. Sebentar. Ya ini. Ya, isim yang rofa, rofa berarti apa? Domah ya. Isim yang rofa 7 banyaknya, 1 mubtada, 2 khobarnya, naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya inna, dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rofa taukidan badal atof dan naat ayo semangat taukidan badal atof dan naat ayo semangat itu. Kemudian kita tanda-tanda
Ya, alamatnya i'rab ya. Alamatnya i'rab itu empat macam. Rofa dan nasab. Jar juga jazm. Rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Itu ya. Tuh lagu-lagunya. Kemudian ini bentar, bentar, bukan ini. Afwan, ini apa? PowerPoint sudah nazam ini. Ya, alam domir isyarah ya. eh Isim marifat ada 6, ini petunjuk mubtada ya. Al-alam domir isyarah, mausul dan idofah. Al-alam domir isyarah, mausul dan idofah. Ya, oke. Baik teman-teman, sementara untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan. Untuk praktek per kelompok, insya Allah mulai besok. Jadi mulai besok itu setelah materi mungkin akan kita susun ini beberapa kelompok ya. Ya. Itu nanti kelas tersendiri. Ya paling pol setengah jam lah gitu. Nanti waktunya sepakati saja. Bisa duhur, bisa malam. Ini untuk praktek apa namanya evaluasi lah ya. Evaluasi pemahaman materi membaca dan menulis. Ya, jangan lupa ya. Tadi materinya nanti tolong ditulis dan diserahkan ke kami ya. Dan insya Allah nanti record nanti akan kami upload di YouTube dan nanti akan kita share di grup sebagai review ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ashkurukum. Assalamualaikum. Hayya binanah tim dari sana bikiraati alhamdulillah. Alamin, Alhamdulillahirrahmanirrahim. syukron. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas, nanti bisa WA saya ya, atau bisa disampaikan di grup. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.